Halo Gabut People, kembali lagi bersama gua Alkips yang akan mengisi hari gabutmu supaya lebih bersemangat lagi dengan mengulas alur film yang berjudul Open Water 2. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Kisah akan berfokus kepada pasangan suami istri yang bernama Amy dan James, serta bayi mereka yang bernama Sarah. Kemudian mereka disusul oleh dua orang teman yang bernama Lawrence dan juga Zack. Mereka berencana pergi merayakan ulang tahun Zack menggunakan kapal pesiar milik temannya yang bernama Daniel yang akan menuju ke hamparan samudra. Okay, let's go see this thing, huh? Yeah. Which one's the Gatsby? Ketika mereka akan menaiki kapal, Amy tampak gugup karena fobia yang ia miliki. Dari sini bisa diketahui bahwa Amy fobia terhadap lautan dalam, apalagi lautan seluas samudra. Hal ini disebabkan karena di saat masa kecilnya, ia bersama ayahnya sedang berenang di lautan. Akan tetapi tiba-tiba saja ayahnya harus tenggelam hingga akhirnya meninggal dunia. Namun pada saat ini, Amy mencoba memberanikan diri agar semuanya bisa berjalan lancar setelahnya. Mereka pun segera berangkat untuk mengarungi Samudra Hindia. Kali ini mereka semua akan menikmati perjalanan sambil menikmati pemandangan laut yang sangat-sangat luas. Tidak ada siapa-siapa yang bisa mengganggu mereka. Setelah sampai di lokasi yang dituju, Michelle sebagai kekasih Daniel pun mengajak mereka untuk berenang karena memang cuacanya sangat panas saat itu. Pada awalnya sih mereka nggak setuju, tapi ujung-ujungnya mereka pun menyetujuinya. Tanpa mereka sadari, disinilah awal mula musibah itu terjadi. Di sini mereka mempersiapkan segala peralatan untuk berenang agar bisa menyelam lebih dalam lagi. Gak lama, satu persatu dari mereka pun mulai berenang serta menyelam sebahagia mungkin. Sementara di atas kapal, terlihat Daniel sedang berbincang-bincang bersama Amy yang sedang menidurkan bayinya. Setelah Sarah tertidur, Amy mengatakan kepada Daniel bahwa fobianya semakin parah ketika berada di tengah laut. Dari sini Daniel berusaha untuk menghilangkan fobianya Amy dengan cara membawanya melompat ke lautan. Hal tersebut membuat Amy sangat ketakutan sampai saking takutnya ia tiba-tiba terdiam. Di mana setelah melihat hal tersebut, mereka pun panik serta takut terjadi apa-apa terhadap Amy. Dan benar saja, mereka semua terkejut karena kecerobohan Daniel yang lupa menurunkan tangga untuk naik kembali ke atas kapal. Mereka pun tampak kebingungan karena tidak ada orang dewasa di atas kapal, melainkan hanya ada si Sarah yang tentu saja masih kecil usianya. Kemudian mereka berusaha untuk mencoba menggapai permukaan kapal, tapi hal tersebut sangat susah untuk dilakukan, apalagi ditambah bodi kapal yang sangat licin. Dan di sisi lain, Daniel masih terus-terusan mencoba menggunakan pelampung milik Michelle untuk menggapai permukaan kapal. Namun lagi-lagi cara tersebut tidaklah berhasil dan membuat pelampung Michelle malah menjadi bocor. Dalam situasi ini, mereka tentu saja menjadi lebih buruk dan mereka sudah mulai kelelahan serta kedinginan karena terlalu lama berenang di hamparan samudra. Semua teman-teman menyalahkan Daniel atas tindakan cerobohnya. Yang tak lama, mereka mencoba menggapai bendera kapal. Tapi lagi-lagi bendera tersebut harus sobek dan berujung Michelle sendiri terlihat semakin lemah, di mana kakinya tidak sanggup lagi untuk berenang. Yang apa boleh buat, Lauren langsung berusaha untuk menenangkan Michelle. Kemudian secara tiba-tiba ponsel yang ada di saku jaketnya James mulai berdering. Ia mencoba untuk menggapai jaket tersebut. Sayangnya ponsel itu harus terendam ke air setelah mereka berebut untuk mengangkat sebuah ponsel. Setelahnya terlihat sebuah kapal yang melintas tidak jauh dari mereka. Dan mereka pun langsung berteriak meminta pertolongan. Dan sudah bisa ditebak, orang-orang yang ada di kapal itu tidak mendengarkan mereka sama sekali. Otomatis kapal-kapal lain hanya mengira kalau Jack beserta kawan-kawan
sedang bersantai ria. Kemudian Daniel mempunyai ide untuk membuat sebuah tali dengan cara menggabungkan semua pakaian renang mereka. Apalah daya, tidak sampai beberapa menit upaya mereka harus berujung sia-sia. Kemudian James berusaha menyelam ke bawah kapal sambil berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa ia gunakan. Sialnya, kepala James harus terbentur dengan sesuatu yang keras sampai-sampai menimbulkan pendarahan yang cukup serius di bagian kepalanya. Rasa pesimis yang luar biasa membuat Zack merasa sangat kesal. Ia pun meluapkan seluruh emosinya dengan merusak kapal dari Daniel. Tentulah Daniel tidak senang, dan hal tersebut membuat situasi semakin ricuh. Saking ricuhnya, perut Zack tidak sengaja tertusuk oleh Daniel, serta menyebabkan ia harus kehilangan nyawa secara konyol. Di samping itu, para survivor yang tersisa pun baru sadar kalau Michelle sudahlah tenggelam dari tadi. Tanpa adanya pelampung, tentu saja Michelle bisa dipastikan sudah tidak berdaya. Sambil terus berlomba dengan waktu, mereka berhasil memastikan bahwa Michelle tidak bisa lagi diselamatkan. Dalam kondisi seperti ini, terkuaklah sebuah fakta yang mencengangkan, yang dimana Daniel mulai memberitahu mereka semua kalau kapal ini bukanlah miliknya, melainkan ia sengaja mengumpulkan uang dari jauh-jauh hari hanya untuk menyewa kapal tersebut, serta mengaku-ngaku agar dirinya dianggap sultan oleh teman-temannya. Menit demi menit berlalu, hari pun semakin bertambah sore. Mereka semua benar-benar merasa kelelahan, serta putus asa atas segala kemungkinan terburuk yang akan segera menimpa mereka. Hanya saja Lawrence masih berinisiatif untuk berenang di sekitar, sambil terus mencari pertolongan sebisa mungkin. Ya, walaupun pada faktanya, kecil kemungkinan bagi Lawrence untuk bisa menemukan pertolongan. Apa boleh buat, dengan sudah tewasnya sang suami, ia pun tidak lagi pandang bulu untuk menghadapi kematian. Dan ketika hari sudah mulai gelap, kondisi cuaca pun tidak lagi bersahabat. James yang sempat mengalami pendarahan di kepalanya mulai semakin lemah, serta harus meninggal dalam seketika. Dari sini tidak ada satupun orang yang menyangka kalau masalah sepele seperti nurunin tangga bisa berujung malapetaka. Alhasil tersisalah Daniel, Amy, serta seorang bayi yang masih rewel sedari tadi. Sedangkan Lawrence masih berenang seorang diri tanpa memberikan kabar sama sekali. Jelas saja, Daniel semakin frustasi dan ia tidak ragu lagi untuk memukul kapal sewaannya berulang kali, di mana ia berencana membuat tangga darurat dengan mengandalkan kacamata renang yang ditusuk berulang kali. Setelahnya itu, ia langsung menyuruh Amy untuk naik ke kapal itu sesegera mungkin. Percobaan demi percobaan terus mereka lakukan sampai pada akhirnya Amy berhasil naik seorang diri. Gak mau berlama-lama, Amy pun langsung menurunkan tangga kapal untuk Daniel. Dan setelah itu, ia bergegas menemui sang bayi Amy, sambil memeluk erat bayinya tersebut serta menidurkannya kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu Amy memeriksa keadaan Daniel yang seharusnya sudah naik sedari tadi. Tapi faktanya, Daniel tidaklah naik sama sekali, melainkan ia sengaja menenggelamkan diri ke dasar laut. Ya apa boleh buat sih, pada titik ini Amy harus melawan rasa fobianya demi bisa menyelamatkan Daniel. Yang salutnya, ia benar-benar berhasil turun ke bawah serta melakukan penyelamatan yang luar biasa. Di penghujung film terlihat seorang nelayan sedang mendekati kapal mereka, di mana ia mendengar suara tangisan bayi dari dalam kapal itu, serta menandakan bahwa Amy beserta bayinya masihlah hidup. Dan film pun berakhir. Dan terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.